Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Raris Channel and welcome back to Nutrition Talks. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat terus ya. Kali ini aku mau bahas cara menambah tinggi badan secara alami. Sebenarnya banyak sekali faktor yang berpengaruh terhadap tinggi badan secara keseluruhan. Genetik misalnya itu terhitung berpengaruh sebesar 60-80% lah, sisanya faktor lingkungan kayak nutrisi dan olahraga. Nah, jadi ceritanya dari umur 1 sampai kita pubertas secara umum, kita itu pada nambah tingginya 2 inci per tahun. Kemudian kalau udah pubertas, kita bisa tumbuh sampai 4 inci per tahun. Tapi tiap orang tentunya beda-beda ya masanya. Contoh, buat yang cewek, growth spurtnya itu biasanya mulai pas usia belasan, alias teenager, aka pas remaja. Berkebalikan nih dengan cowok yang biasanya nambah tingginya itu akhir-akhir remaja. Kita akan stop nambah tinggi setelah masa-masa pubertas lewat. Artinya apa? Sebagai orang dewasa, udah nggak remaja lagi, udah nggak bisa tuh yang namanya nambah tinggi. Kenapa demikian? Gini, kalau secara logika aja nih, kalau kita nambah tinggi berarti tulang kita kan bertumbuh ya, nambah panjang gitu kan. Nah, penambahan panjang tulang ini dipengaruhi nih sama yang namanya pelat pertumbuhan alias lempeng epifisis. Itu semacam area tulang rawan khusus dekat ujung tulang gitu deh. Nah, lempeng epifisis ini nih yang bisa membuat ukuran tulang memanjang. Terus tubuh jadi lebih tinggi deh. Nah, pada masa remaja, itu lempeng epifisis ini masih terbuka dan akan nutup di kisaran usia 17-18 tahun pada cewek dan 21-24 pada cowok. Tapi balik lagi sih, bervariasi tiap orang ya, banyak faktor yang berpengaruh juga soalnya. Oke, back to lempeng epifisis tadi ya. Kalau lempeng epifisis itu udah nutup, ukuran tulang nggak bisa tuh namanya memanjang lagi. Tubuh nggak bisa bertambah tinggi. Kalau bisa pun itu nggak akan signifikan. Jadi bagi teman-teman yang masa pertumbuhannya masih berjalan, bisa nih dimaksimalin pertumbuhan tingginya yang masih potensial dengan tips-tips yang akan aku sampaikan. Dan bagi yang pertumbuhannya udah berhenti, jangan sedih, bisa ubah tujuan dari mau nambah tinggi badan ke mencegah pengeroposan tulang dengan tips-tips yang aku sampaikan juga. Jadi langsung aja ya ke tips yang pertama. Yang pertama tentunya makan makanan dengan gizi seimbang pada masa pertumbuhan. Ini tuh krusial banget ya. Nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pasti kudu konsumsi buah-buahan dan sayuran, protein, dairy. Yang perlu diperhatikan juga pembatasan buat gula, lemak trans, dan lemak jenuh. Jadi, beberapa kondisi medis, misalnya kayak postur tulang belakang atau faktor usia, itu bisa bikin tinggi badan menurun karena pengaruh kepada tulang. Jadi, kudu ningkatin asupan kalsium. Tubuh kita nggak bisa menghasilkan kalsium, jadi perlu asupan dari makanan ataupun minuman sesuai dengan rekomendasi. Berapa rekomendasinya? Jadi, rekomendasi kalsium itu masing-masing usia dan jenis kelamin berbeda ya. Kamu bisa cocokin di sini ya. Ini angka kecukupan gizi AKG 2019. Nah, selain kalsium, ada juga nih vitamin D yang bisa ningkatin kesehatan tulang. Sumber vitamin D ini dari makanan, yaitu susu, kuning telur, ikan. Tips yang kedua, hati-hati konsumsi suplemen. Nah, suplemen ini biasanya diberikan ke orang-orang yang punya gangguan hormon atau buat lansia untuk mengurangi resiko osteoporosis. Jadi, kalau kamu konsumsi suplemen abal-abal yang janjinya buat ninggiin badan, selamat, kamu telah buang-buang uang. Jadi guys, intinya setelah masa pertumbuhan berhenti, nggak ada kemungkinan ya buat nambah tinggi badan dari dalam tulang. Ingat lempeng epifisismu.
Nah, kalau toh ada yang nambah tinggi, itu mungkin karena latihan postur, bukan karena suplemen nambah tinggi. Itu hoax ya. Oke, tips yang ketiga, tidur yang cukup. Wah, apa hubungannya? Kenapa kita perlu tidur cukup? Apa hubungannya sama nambah tinggi? Jadi guys, tubuh kita itu melepaskan hormon-hormon kan saat kita tidur tuh loh, termasuk juga hormon pertumbuhan. Kalau misal tidur kita nggak cukup, suka begadang, besar kemungkinan produksi hormon kita terganggu. Ini anjuran untuk berapa lama waktu kita buat tidur ya. Itu ya. Bisa berbeda-beda ya, tergantung referensi yang kalian gunakan. Oke, selanjutnya tips yang keempat, jangan mager alias olahraga yang teratur. Udah tahu kan manfaatnya banyak, yang pasti bisa memperkuat otot dan tulang. Bantu pertahanin berat badan, bisa ningkatin produksi growth hormone juga. Jadi olahraga yang bisa bantu tinggi badan yaitu yoga, main lompat tali, main basket, aktivitas yang loncat-loncat gitulah ya. Nggak cuma pas masa pertumbuhan aja ya olahraganya. Kalau udah stop masa pertumbuhannya ya udah tetap olahraga. Ingat tadi dengan tujuan mempertahankan kepadatan tulang biar ngurangin risiko osteoporosis dan pas tua jadinya nggak nyusut gitu tulangnya. Oke, tips yang terakhir, latih postur. Postur yang buruk bisa bikin kita lebih pendek dari tinggi kita yang sebenarnya, apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Malah bisa ngaruh beneran. Nah, punggung kan punya lengkungan alaminya sendiri tuh. Nah, kalau kita bungkuk, lekukannya itu bisa geser, nyesuaiin sama postur baru. Jadi itu yang bisa bikin nyeri. Jadi kuncinya lebih menyadari cara berdiri, cara duduk, dan tidur. Oke, that's all I can say. Terima kasih yang udah nyimak sampai sini. Semoga video ini bisa membantu kalian yang mau nambah tinggi alias masih masa pertumbuhan, masih remaja, dan bagi yang udah dewasa, kita bisa mempertahankan kepadatan tulang dan menghindari risiko osteoporosis dengan tips-tips tadi. Oke, semangat semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang pengen tinggi ataupun teman-teman yang sering kemakan suplemen nambah tinggi badan. Itu hoax ya. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.